Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana pada episode itu dunia persilatan dibuat geger atas kedatangan pendekar seberang sakti Mandraguna. Dia menantang semua pendekar untuk bertarung melawannya. Bagi kalian yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Ayah dijebloskan di sini karena dia anak dari istri Ardalepa. Karena dia pemberontak Madangkara yang sangat berbahaya. Dan nasihat-nasihat ayah pada Baginda Prabu dikira memfitnah Ardalepa. Anggun, maafkan ayah, nak. Maukah kamu menemani ayah? Sebentar saja. Kangen ayah belum hilang, anakku. Anggun yang masih menyayangi Hadiraksa sebagai ayah angkatnya membuatnya berada di posisi yang serba sulit antara keluarganya atau perjuangan bangsanya. Lalu Sin pun berganti. Usaha anak buah Mangkubumi untuk membuat keonaran di Kuntala terus berlangsung. Mereka merampok rakyat hingga mereka membunuh prajurit Kuntala, dan di setiap pembunuhan mereka selalu meninggalkan pesan atau surat bahwa mereka adalah orang Madangkara, sehingga surat tersebut sampai di Mahaprabu Kuntala. Serahkan bumi Madangkara kepada kami. Hebat. Mereka sudah mulai membahayakan. Dan ini bukan ancaman main-main. Berapa anak buahmu yang gugur, Senopati? 12 orang, Gusti Prabu. Senopati, tangkap 12 orang Madangkara yang ada di Kuntala. Hamba, Gusti Prabu. Maaf, Gusti. Hamba mohon izin untuk bicara. Karena istrimu orang Madangkara? Maaf. Bukan soal itu, Gusti. Hamba hanya mengkhawatirkan kalau kejadian yang mengatasnamakan orang-orang Madangkara ini hanya siasat dari golongan lain. Mantri Kanuruhan, perbuatan orang Madangkara sudah cukup untuk menyeretmu masuk penjara. Dan kejadian ini timbul setelah anak tirimu berkunjung ke rumahmu. Dan kau bisa dihukum sebagai pengkhianat, terlepas kau terlibat atau tidak. Jadi tidak usah coba-coba mempengaruhi keputusanku. Tangkap dia. Maaf, Gusti. Hamba pasrah. Kalau Paduka memang menganggap hamba salah, sebagai abdi, hamba hanya ingin menyampaikan kemungkinan lain yang perlu dipikirkan. Lalu? Menurut hamba, itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang atas penahanan Senopati Kebo Mundarang dan bekas Tumenggung Hadiraksa yang telah melakukan semua keonaran di sini. Sekaligus untuk memfitnah orang-orang Madangkara dan menjebloskan hamba. Masih ada lagi yang ingin kau sampaikan? Hamba siap untuk ditangkap. Senopati, tangkap juga istrinya. Baik, Gusti Prabu. Ardalepa, kau akan segera dibebaskan kalau terbukti pelaku kerusuhan itu bukan orang Madangkara. Sabda Gusti adalah hukum.
Ardalepa hanya bisa pasrah waktu dirinya dan istrinya dijebloskan ke dalam penjara. Lalu Sin memperlihatkan Brahma, Kamasuta dan Nini Goreng mulai berangkat memenuhi tantangan Rajendra. Namun di tengah jalan, mereka berpisah karena Brahma minta izin untuk mampir ke Jamparing terlebih dahulu. Lalu di sisi lain, Pangeran Damar Kencana mengutus salah satu prajuritnya untuk mengantar surat ke ayahandanya di Kuntala. Namun kejadian itu dilihat oleh salah satu telik sandi Mangkubumi dan Angkawijaya. Gusti Mahapati, utusan Pangeran Damar Kencana sudah berangkat menuju Kuntala. Pangeran Damar Kencana pasti melaporkan semua kejadian di sini. Untuk saat ini sangat berbahaya kalau sampai Prabu Kuntala tahu. Dalam nada bicaranya, Pangeran mencurigai kita, terutama kamu, Angkawijaya. Rangkong, Hamba Gusti. cari kuda yang terbaik. Habisi utusan itu sebelum sampai ke Kuntala. Hamba Gusti Pati. Paman Pati, kapan kita akan mulai bergerak? Saya semakin tidak sabar. Kita harus membebaskan ayahmu dulu. Malam ini diharapkan Ragapati sampai di Kuntala. Dan kalau tidak ada halangan, besok malamnya kita mulai bergerak. Mangkubumi dan Raden Angkawijaya mengirim utusan untuk merebut surat Pangeran Damar Kencana agar Prabu Kuntala tidak mengirim pasukan ke Madangkara, supaya rencana mereka menggulingkan Pangeran Damar Kencana berjalan dengan lebih mudah. Mau apa, Doblang? Berikan surat itu padaku. Apa maksud? Jangan pura-pura lambar. Sejak kapan kau jadi pengkhianat? Atau harus kupaksa? Utusan Damar Kencana ternyata mampu dikalahkan oleh utusan Mangkubumi, sehingga suratnya pun berhasil direbut. Lalu di sisi lain, ternyata Ragapati telah sampai di Kuntala. Dia langsung mengumpulkan para begal yang diutus untuk membuat onar di Kuntala, dan dia langsung mengatur siasat atau strategi untuk membebaskan Senopati Kebomundarang dan Temenggung Hadiraksa malam ini juga. Bagaimana? Aman? Aman. Sebaiknya kita berpencar. Ayo, ke sana. Ayo. Ke sana. Ya. Ayo. Ayo, cepat. Penjaga, cepat buka pintunya. Senopati dan Tumenggung mendapat pembebasan dari Sang Prabu. Maaf, hamba hanya menjalankan perintah. Apakah Kanjeng membawa surat pembebasan?
Kau memang hebat, Rakapati. Siapa yang merencanakan ini semua? Gusti Patih dan Ananda Angkawijaya. Angkawijaya. Kau benar-benar anak yang berbakti. Hadiraksa, kau pasti tidak mengira kalau kita bisa bebas secepat ini. Tinggalkan tempat ini, Gusti. Mari. Kebo Mundarang dan Hadiraksa berhasil dibebaskan, tetapi kejadian itu semua disaksikan oleh Mantri Kenuruhan Ardalepa, dan keesokan harinya berita besar itu sampai di telinga Sang Prabu. Bagaimana bisa terjadi, Gemayung? Mereka mengecoh prajurit jaga dengan membuat keributan di rumah Rakyat Cakra. Mereka berpura-pura menjadi perampok. Ketika terjadi teriakan minta tolong, sebagian prajurit jaga penjara berlari membantu. Rupanya saat itu, orang-orang yang mau membebaskan Kebo Mundarang dan Hadiraksa terus menyergap dan membobol penjara. Itu saja laporan yang hamba dengar dari prajurit hamba yang selamat. Senopati, apakah kau tahu yang melakukan ini semua? Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba belum mempunyai petunjuk. Tapi pasti bukan perbuatan orang-orang Madangkara. Atau mungkin orang-orang Kebo Mundarang sendiri yang melakukan? Ampun, Gusti Prabu. Hamba belum bisa memastikan. Tapi kemungkinan yang paling dekat adalah seperti yang Gusti Prabu sabdakan. Hadapkan Ardalepa kemari. Mungkin dia tahu kejadiannya karena kamar tahanannya dekat dengan tempat Kebo Mundarang. Ada apa, Senopati Gemayung? Menteri Kanuruhan dimohon menghadap ke Balai Witana. Mungkin ada kaitannya dengan pelarian Senopati Kebo Mundarang dan Hadiraksa semalam. Maaf, Nyai Dewi, saya kira tidak akan lama. Sembah hamba, Gusti. Mantri Kanuruhan, apakah kamu melihat kejadian semalam? Hamba, Gusti Prabu. Yang melakukannya orang-orang Kebo Mundarang. Ada yang kau kenal? Hamba, Gusti Prabu. Pimpinannya bekas anggota Bayangkara di sini. Kalau tidak salah, namanya Ragapati. Kau kenal Senopati? Dia diperbantukan di Madangkara atas permintaan Kebo Mundarang. Anakku Pangeran Damar Kencana dalam bahaya. Kemungkinan besar mereka akan memberontak. Kirim bantuan secepatnya. Siaga, Gusti. Dengan kejadian ini membuktikan bahwa Ardalepa tidak bersalah, dan dengan demikian Ardalepa beserta istrinya dibebaskan dari penjara. Sementara di sisi lain, kelompok Kebo Mundarang dan Hadiraksa mereka berlomba dengan waktu. Mereka ingin segera tiba di Madangkara dan akan segera menyerang, menggulingkan kekuasaan Pangeran Damar Kencana di Madangkara sebelum pasukan bantuan dari Kuntala tiba. Tunggu. Rayendra bukan tandinganmu. Tidak bisa, Nini. Aku datang lebih dulu. Kalah menang, soal nanti. Yang penting, coba dulu. Hormati kaum wanita. Sudah lama aku ingin mencincang mulut sember penderi seberang itu.
Nini! Nini! Kehebatan Rajendra tampaknya bukan isapan jempol belaka. Nini Goreng saja yang terkenal sakti mandraguna tak mampu bertahan lama melawan Rajendra. Brahma yang saat itu belum tiba. Dia dan Kamasuta memacu kudanya secepat mungkin. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat Nini Goreng terkapar bersimpah darah. Lesmana, cepat cari tabib. Nini harus segera diobati. Sebenarnya, saya ingin ikut bertarung, Kakang. Walaupun saya tahu, saya tidak mungkin menang. Saya mohon jangan, Lesmana. Menghadapi lawan seperti Rajendra, pikiran kita tidak boleh dicampuri rasa marah. Nini. Ucapan Brahma benar, Lesmana. Nini hargai keinginanmu untuk membela kekalahan Nini. Tapi itu akan sia-sia. Rajendra bukan lawanmu. Brahma, hindari pertarungan jarak dekat kalau tidak perlu. Baik, Nini. Setelah mendengarkan nasihat dari Nini Goreng, Brahma mendekat ke arena pertandingan. Dia mengamati jurus dan cara bertarung Rajendra sebelum dia memutuskan untuk masuk arena pertandingan. Lalu scene pun berganti. Terlihat Pati Mangkubumi dan Raden Angkawijaya. Mereka mendapat laporan bahwa Senopati Kebomundarang dan Hadiraksa berhasil dibebaskan. Saatnya semakin dekat, Angkawijaya. Iya. Tapi pasti Gusti Prabu Kuntal akan mengirimkan pasukannya untuk menangkap kembali Ayahanda dan Paman Hadiraksa. Tentu. Dan kemungkinan besar Sang Prabu akan mengkhawatirkan keselamatan Pangeran Damar Kencana. Sehingga beliau pasti akan mengirimkan bantuan tentara sebanyak-banyaknya. Ini harus dicegah, Paman. Cuma bagaimana caranya yang paling baik? Terus terang, pasukan kita tidak akan mampu. Bagaimana kalau kita buat surat palsu? Seolah-olah Pangeran Damar Kencana telah berhasil menawan Ayahanda dan Paman Hadiraksa. Otakmu memang encer, Angkawijaya. Ya, siapkan surat itu. Mana surat Damar Kencana yang kemarin? Ada, Paman. Tiru tulisan dan capnya. Baik, Paman. Akal bulus Angkawijaya benar-benar cemerlang. Dia segera mengirim utusan untuk mengantar surat palsu tersebut dan diceritakan Senopati Kebomundarang dan Hadiraksa mereka telah tiba di Madangkara dan mereka disambut layaknya pahlawan perang di kediaman Patih Mangkubumi. Dan singkat cerita, utusan yang membawa surat tersebut telah tiba di Kuntala. Dengan segera dia diizinkan masuk untuk menyerahkan surat palsu tersebut. Ampun, Gusti Prabu. Ayahanda Prabu yang Nanda hormati. Mungkin berita ini tidak ada artinya bagi Ayahanda. Tapi perlu hamba sampaikan.
bahwa Senopati Kebumundarang dan bekas Tumenggung Hadiraksa sudah berhasil hamba ringkus kembali dan sekarang dalam tahanan Madangkara. Sembah hamba engarso dalam Gusti Prabu Kuntala Damar Kencana. Gerakan pasukanmu untuk sementara ditunda Gemayun. Hamba Gusti Prabu. Namun pasukan masih tetap hamba siagakan. Hamba khawatir Pangeran Damar Kencana dirongrong oleh orang-orangnya ke Bemundarang. Itu harus. Kemungkinan itu besar sekali. Tapi kita harus menghormati Damar Kencana. Kita akan mengirimkan bantuan kalau ada permintaan dari dia. Daulat Gusti Prabu. Siasat Angka Wijaya ternyata berhasil mengecoh Prabu Kuntala. Sementara itu, Pangeran Damar Kencana mulai gelisah mendengar informasi bahwa Senopati Kebumundarang dan Hadiraksa telah bebas dan berada di Madangkara. Mereka menyambut Senopati Kebumundarang dan bekas Tumenggung Hadiraksa seperti pahlawan perang yang berhasil menaklukkan musuh. Kemudian mengenai utusan pangeran yang membawa surat untuk Baginda Prabu di Kuntala, telik sandi hamba telah mendapat petunjuk yang jelas. Dia terbunuh di dekat perbatasan mau memasuki daerah Kuntala. Aku sudah menduga. Menurut perhitunganku, Ayahanda Prabu pasti sudah mengirimkan bantuannya kemari. Dan bersambung, nantikan terus kelanjutan cerita Singgasana Brahma Kumbara hanya di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Herman Studio.